Baik, perkenalkan nama saya Agnia Faza, saya dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 111231252 sebagai MC. Baik, perkenalkan nama saya Rospia Firitasari Putri Baskara dengan NIM 1912311167 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai reporter. Dan saya Ayusa Rahma Adistawati dengan NIM 4122310062 dari Fakultas Vokasi sebagai moderator 1. Saya Alvini Madlin dari Fakultas Keperawatan dengan NIM 132231116 sebagai moderator 2. Saya Nabila Safa Salsabila dengan NIM 132311135 dari Fakultas Vokasi jadi mahasiswa Pro 1. Saya Razita Aziza dengan NIM 121231090 dari Fakultas Kedokteran Gigi sebagai mahasiswa 2 Pro. Saya Mutiara Umar Habibah dengan NIM 01623116 dari Fakultas Vokasi sebagai mahasiswa kontra. Perkenalkan, nama saya Winfati Hakim dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121231091 sebagai mahasiswa 4 kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar bin Nur Fauzi dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran dengan NIM 111231257. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapinato Najah dengan NIM 161231195. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara Berita Kesehatan. Perkenalkan, saya Agnia Faza, saya selaku MC yang akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Kita akan mendengar dulu berita dari reporter kami, kemudian berita itu akan diulik lebih dalam di sesi bincang kita. Nah, kasus yang akan dibahas kali ini yaitu transisi dari era globalisasi ke digitalisasi yang sekarang membuat kasus-kasus yang melanggar bioetika di bidang kesehatan marak terjadi. Salah satunya kasus yang akan disampaikan oleh reporter kami, yaitu Kak Rose. Kak Rose, apakah sudah di posisi? Baik, sudah. Untuk itu, Kak Rose, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Yap, seperti yang sudah diketahui pada hari Rabu, 18 Maret 2020, inisial JN, seorang dokter di salah satu rumah sakit di Kota Kupang, NTT, akhirnya dilaporkan ke polisi oleh keluarga pasien karena diduga membocorkan hasil rekam medis pasien suspek corona COVID-19. Kuasa hukum pasien mengatakan laporan itu dibuat guna menggugat pertanggungjawaban hukum dari dokter tersebut yang telah secara sadar membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga corona COVID-19 ke publik tanpa izin pasien. Parahnya, hasil pemeriksaan itu sempat viral di medsos pada 16 Maret 2020 dan membuat korban tidak nyaman hingga depresi, ujarnya. Karena tekanan di media sosial, korban mengalami gangguan dan tekanan secara psikologis. Kasus ini sebagai salah satu pelanggaran terhadap bioetika. Ada pula isu-isu etika terkait penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam kedokteran yang memerlukan perhatian tentang hubungan antara perjanjian pengguna dan informed consent. Lalu, bagaimana bioetika diterapkan di Indonesia? Apakah gara-gara ini sehingga diadakannya pelatihan etika AI oleh UNESCO untuk guru-guru Indonesia yang bertujuan memperkuat pendidikan etika dalam berbagai bidang seperti bioetika salah satunya? Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke MC. Baik, terima kasih Kak Ros atas penyampaiannya yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan ke acara bincang kita bertema kesehatan yang akan mengulik lebih dalam tentang bioetika dan kasus yang disampaikan tadi. Dipandu oleh dua moderator keren, yaitu Kak Ailsa dan Kak Alfi. Halo, apakah sudah siap? Sudah. Baik, jika begitu untuk Kak Alfi dan Kak Ailsa, saya persilakan. Terima kasih untuk MC. Aku izin buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan selamat datang di bincang kita kesehatan. Sebelumnya, kenalin saya Ailsa Rahma, biasa dipanggil Ailsa. Di episode kali ini, saya nggak sendirian loh, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Alvini Matin, biasa dipanggil dengan Alfi. Kami berdua yang akan memandu bincang kita kesehatan kali ini sebagai moderator. Tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk didengar. Ya kan Kak Alfi? Yap, benar banget nih. Maka dari itu, di sini kita juga akan mengundang bintang tamu beberapa mahasiswa, mahasiswi, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu. Wah, sesuatu apa nih Kak Alfi? Di sini kita akan membahas tentang kasus bioetika nih, yang udah sempat dijelaskan tadi. Wah, sepertinya menarik tuh. Tunggu. Sebelum memasuki pembahasannya, kita kenalin dulu dong sama tamu undangan yang akan berbincang dengan kita. Dimulai dari kakak yang berkerudung navy.
yang kelihatan semangat banget nih. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Safa Salsabila, biasa dipanggil Nabila. Salam kenal ya teman-teman. Kakak yang satunya boleh lagi dong memperkenalkan diri. Halo semua, nama aku Razita Azizan, bisa dipanggil Razita. Salam kenal semuanya. Yang lain boleh memperkenalkan diri dulu ya. Halo semua, nama saya Mutiara Umul Habibah. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama aku Hilman Fatika Hakim, biasa dipanggil Hilmi. Salam kenal semuanya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Kak Ailsa, hari ini kita akan membahas tentang kasus bioetika yang mungkin sudah dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ya. Betul Kak, jadi di kampus kami ada mata kuliah yang memang khusus membahas tentang etika dan hukum kesehatan. Seperti bagaimana etika seorang tenaga kesehatan, hukum kesehatan di Indonesia, dan lain sebagainya. Iya, saya pernah dengan sekilas tentang etika gitu. Yang saya tahu sih etika kedokteran, tapi saya masih belum terlalu ngerti nih Kak, bagaimana etika tersebut. Terus kira-kira apa bedanya ya etika dengan bioetika? Oke, jadi etika kedokteran itu termasuk salah satu etika profesi. Etika ini ada banyak ya, ada etika bidan, perawat, kesehatan masyarakat, dokter gigi, dokter hewan, apoteker, dan lain-lain. Kemudian, bedanya etika dengan bioetika yaitu etika berbicara tentang moral, merupakan disiplin ilmu tentang baik buruk, benar salah suatu sikap perbuatan seseorang individu atau institusi dari segi moralitas. Sedangkan bioetik adalah cabang filsafat dari persoalan etika yang ditimbulkan oleh perkembangan dan ilmu biologi dan kedokteran. Meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkembang pada hubungan antara bioteknologi, kedokteran, politik, hukum, filsafat, dan teologi. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Betul Kak. Sebenarnya saya masih belum paham betul nih tentang bioetika ini. Kira-kira boleh dong Kak jelaskan lebih dalam dan dihubungkan dengan kasus yang baru saja diberitakan oleh reporter kami. Kenapa kasus tersebut termasuk kasus yang melanggar bioetik? Wah, kebetulan banget nih Kak, beberapa hari lalu saya dan teman-teman sudah meninjau kasus ini sebagai tugas matkul kami. Jadi begini, kasus tersebut kan terjadi pada tahun 2020, membahas seorang dokter di NTT yang membocorkan hasil rekam medis pasien suspek corona COVID-19 ke medsos. Hasil dari pemeriksaan itu sempat viral di medsos dan membuat pasien mengalami gangguan dan tekanan secara psikologis berupa tidak nyaman hingga depresi. Nah, dokter yang membocorkan rekam medis ini yang melanggar bioetika, padahal rekam medis merupakan privasi pasien. Dokter tersebut bisa dianggap tidak etis karena melanggar prinsip kerahasiaan informasi medis pasien. Waduh, emang nggak dipikir-pikir dulu ya sebelum diposting? Kan kasihan juga kalau misalnya pasien tiba-tiba jadi viral. Betul, Kak. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan menyikapi kasus tersebut? Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan lebih baik berpikir dulu sebelum memposting sesuatu ke media sosial. Mungkin maksud dokter tersebut adalah agar masyarakat lebih aware tentang COVID-19. Namun, dokter tersebut seharusnya merahasiakan identitas pasien. Jadi, kerahasiaan pasien aman. Atau sebelum diposting, lebih baik izin ke pasien apakah boleh up cerita pasien ke medsos dan mencantumkan identitas pasien atau tidak. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan bagi dua tim, yang dimana ada tim pro dan tim kontra. Karena bahasan kali ini agak berat, Kakak Nabila dan Kak Razita berada di tim pro, dan untuk Kakak Mutiara dan Kak Hilmi berada di tim kontra. Apakah sudah siap? Siap. Sudah. Oke, bagaimana prinsip bioetika terhadap kemajuan teknologi seperti adanya AI? Menurut saya, dengan adanya perkembangan zaman ini seperti muncul AI, sungguh membantu tenaga kesehatan di luar sana. Karena AI juga dapat menganalisis data medis secara masif dan mendalam. Hal ini juga membantu meningkatkan alur kerja operasional dan klinis, serta mengintegrasikan data dari banyak sumber yang berbeda, sehingga dokter atau tenaga kesehatan dapat membuat keputusan berbasis informasi lebih banyak. Betul, dampak lainnya yaitu membantu meningkatkan layanan perawatan pasien dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kalau dari yang lain, apakah sependapat dengan Kak Razita dan Nabila?
Kalau dari aku nih, Kak, kurang setuju nih, karena AI ini kan memberikan sensitif pasien yang terkumpul yang dapat membahayakan identitas dan informasi pribadi seorang bila jatuh ke tangan yang salah. AI juga dapat digunakan untuk tujuan tidak etis seperti mengawasi dan memanipulasi manusia. Saya juga sependapat dengan kamu, Tiara. Apalagi kalau robotik pengen didukung AI terus dikerjakan di fasilitas kesehatan. Robot ini membantu melakukan operasi pasien dan membantu memberikan perhatian lebih langsung pada pasien. Walaupun pekerjaan lebih cepat, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia. Wah, saya jadi ikutan mikir juga nih. Takut juga kalau dibayangin. Betul Kak Ilsa, saya juga ikut merinding. Oke, selanjutnya gimana sih aspek AI ini dilihat dalam lingkup undang-undang di Indonesia? Apakah melanggar atau malah menguntungkan? Coba dari tim pro dulu nih. Dari pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Kesehatan 2023 mendefinisikan teknologi kesehatan sebagai alat guna mendukung dalam memberikan diagnosis, pencegahan, hingga penanganan masalah kesehatan pasien. Lalu pasal 334 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi kesehatan dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan telah menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan pasien. Dalam mengelola data pasien, penyelenggara sistem informasi kesehatan juga wajib mendapat persetujuan dari pasien ketika hendak memproses atau mengelola datanya dalam sistem informasi kesehatan. Jadi, dapat dipastikan penggunaan AI dalam sistem informasi kesehatan telah dijamin keamanannya. Baik, bagaimana pendapat dari tim kontra? Menurut saya, walaupun udah ada ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Kesehatan terbaru, tetap saja masih ada celah hukum di Indonesia terkait aturan AI ini belum ketat, sehingga dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, memungkinkan munculnya potensi pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi pasien akibat ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola data. Lalu biaya relatif tinggi dalam proses adopsi AI, serta mengakibatkan adanya potensi miskonsepsi penggunaan artificial intelligence dengan anggapan yang lebih kredibel dan efisien konsultasi medis tanpa penegakan diagnosis dari tenaga kesehatan. Nah, setelah dilihat dari berbagai sudut pandang, ternyata bioetika sangat dibutuhkan di dunia medis agar prinsip kemanusiaan tetap ditegakkan dan tidak terjadi hal yang salah untuk kedepannya. Karena waktu kita sudah habis, saya akhiri sesi bincang kali ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mau hadir dan berdiskusi dalam room Zoom kali ini. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, jadi kesimpulannya apa ya, Kak? Dari kedua kasus tentang bioetik ini, dapat disimpulkan bahwa etik memang sangat perlu untuk ditegakkan agar nilai-nilai moral tetap terjaga. Kasus pertama disinggung memang sebuah tanggung jawab seorang dokter menegakkan standar etika, menghormati hak pasien, dan menumbuhkan kepercayaan pada sistem pelayanan kesehatan. Dan pada kasus kedua, isu-isu AI dalam dunia medis memang masih diperdebatkan. Namun, setiap keputusan penggunaan dan pemanfaatan AI ada di tangan manusia sebagai subjek pengendali, yang artinya baik dan buruknya hal-hal yang mungkin ditimbulkannya itu masih sangat erat bergantung pada faktor tanggung jawab manusia sebagai pengendali dan pemanfaatan. Pendidikan bioetika harus digalakkan agar punya komitmen kuat pada nilai bioetika. Penyelenggara sistem informasi kesehatan wajib memperhatikan UU Kesehatan ketika hendak menggunakan AI dalam sistem informasi kesehatan. Memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan serta pembuatan regulasi dan kebijakan yang jelas dan konsisten dalam penggunaan AI ataupun yang menyangkut bioetika. Harapannya kasus-kasus buruk itu tidak terjadi ke depannya. Seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Saya Alvini Matin. Dan saya Ailsa, pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada kedua moderator kita yang sangat keren ini, Kak Ailsa dan Kak Alfi. Sudah disimpulkan juga mengenai kasus yang dibahas dan ditekankan kembali bahwa pendidikan bioetika itu penting agar punya komitmen kuat pada nilai bioetika. Sehingga ke depannya manusia bisa berpikir lebih baik dalam bertindak, mengingat kita sudah masuk ke dalam era digitalisasi.
Terima kasih untuk teman-teman berita kesehatan yang masih stay hingga akhir. Saya Agnia Faza selaku MC pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.